Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita lanjutkan kembali materi Java Fundamental Course. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masih di dalam tema perulangan for. Hanya saja pada pembahasan kali ini kita akan membahas perulangan for bersalang, ya. Atau kalau diistilahkan di dalam programming itu biasa disebut nested loop. Kemudian untuk studi kasus yang akan kita bahas yaitu perulangan for bersalang untuk menginputkan nilai ke dalam matriks kemudian menampilkan hasilnya. Langsung saja kita masuk ke NetBeans kita. Nah, saya di sini memiliki sebuah kelas ya dengan nama kelas for array 2 dimension. Kemudian di baris ke-16 saya membuat dua buah variabel ya atau tempat penampungan atau wadah yang nanti digunakan untuk menampung nilai. Namanya adalah baris dan kolom ya. Variabel baris dan kolom ini masing-masing akan digunakan untuk menampung jumlah baris dan jumlah kolom yang ada pada suatu matriks. Kemudian pada baris ke-17 di sini saya menciptakan objek ya dengan nama input. Objek dengan nama input ini merupakan instance dari kelas scanner ya. Gunanya untuk apa? Objek input ini nanti akan digunakan untuk memanggil metode-metode input stream ya yang ada pada kelas scanner, misalkan seperti input next in, kemudian next line ya dan lain sebagainya ya. Tanpa kita menciptakan objek hasil dari instance kelas scanner, maka tidak mungkin kita bisa memanggil metode-metode yang ada pada kelas scanner. Kemudian pada baris ke-19 dan 20 di situ ada sintaks untuk mencetak teks ya. Kita jalankan saja untuk melihat hasilnya. Muncul tulisan program perhitungan matriks, kemudian di bawahnya ada tulisan lagi masukkan jumlah baris ya. Kita bisa menginputkan nilai di sini ya. Jadi kita akan menginputkan jumlah baris, setelah itu akan menginputkan jumlah kolom. Nanti jumlah baris dan kolom ini akan digunakan untuk menentukan batasan berapa sih jumlah baris dan jumlah kolom suatu matriks yang akan kita inputkan nilainya ya. Kalau misalkan kita masukkan barisnya 2, kolomnya 2, maka kita telah membuat matriks 2 kali 2 dan kemudian kita nanti bisa memasukkan nilai di dalam matriks 2 kali 2 tersebut ya. Angka 2 ini ya disimpan pada variabel baris. Oke, teman-teman bisa lihat pada baris sintaks ke-21. Di situ variabel baris di assignment atau dilakukan penugasan dengan mengaktifkan metode next in ya dengan menggunakan objek input ya. Tadi sudah kita bahas bahwa next in ini adalah metode yang bisa menerima inputan dari keyboard dengan berupa angka ya atau integer, dan next in ini disimpan di dalam kelas scanner ya, dan kita tidak akan mungkin bisa memanggil metode ini tanpa kita membuat objek hasil dari instance kelas scanner yaitu objek input. Oke, 2 disimpan di variabel baris. Kemudian kita tekan tombol enter. Muncul tulisan selanjutnya ya, masukkan jumlah kolom. Jadi masukkan jumlah kolom ini tulisan pada baris ke-23. Kemudian kita masukkan lagi angka 2. Maka angka 2 di sini disimpan di variabel kolom. Ya. Sama seperti baris tadi, jadi menggunakan
pemanggilan metode next in. Oke. Nah, teman-teman lihat kembali di layar di depan. Kita masuk ke sintaks 25. Jadi pada sintaks ke-25 ini berisi sintaks untuk mendeklarasikan variabel dan objek array 2 dimensi, ya. Jadi array yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah 2 dimensi. Bedanya apa satu dimensi dengan 2 dimensi? Pertama dari sisi penulisan sintaks. Kalau satu dimensi, ya, tanda kurung sikunya hanya 1, sedangkan 2 dimensi itu ada 2, ya. Adapun secara penulisan deklarasi variabel dan objek array ini sama, ya, sama kriteria penulisannya. Kemudian perbedaan yang kedua, array satu dimensi itu dia hanya terdiri dari satu baris, ya, yang kemudian disekat-sekat menjadi beberapa kolom. Satu sekat atau satu kolom itu digunakan untuk menerima inputan, ya, berupa satu nilai. Sedangkan array 2 dimensi itu bisa terdiri dari baris dan kolom, ya, sehingga dia bisa menjadi semacam tabel. Makanya salah satu pengaplikasian array 2 dimensi ini adalah di dalam matriks, ya, yang akan kita uji coba pada pembahasan ini. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada panjang array untuk indeks baris, ya. Kemudian yang kedua, panjang array untuk indeks kolom. Tadi kita sudah isi 2 untuk barisnya, kemudian kolom juga sama, sudah kita isi 2, ya. Jadi ini. Nah, otomatis nanti matriks yang akan kita buat kemudian kita isi itu dimensinya 2 kali 2, ya, atau ukurannya 2 kali 2. Oke. Kita tekan tombol enter, teman-teman semua. Oke. Setelah itu muncul tulisan menginputkan nilai matriks. Jadi tulisan itu mencetak baris 28, ya. Setelah itu di bawahnya lagi ada perulangan for. Nah, ini inti dari pembahasan kita, ya. Baris 30 sampai 35. Bedanya apa perulangan for pada materi kali ini? Bedanya adalah for yang ada pada pembahasan kita kali ini itu dinamakan nested for atau for bersalang. Di dalam perulangan for ada for lagi, ya. Jadi for pertama, kemudian for yang kedua. Jadi ada 2, ya. Ini dinamakan for bersalang. Bagaimana cara kerja for bersalang ini? Nah, langsung saja kita bahas, ya, langkah demi langkahnya, step demi stepnya, sampai dia memberikan hasil sesuai dengan yang dicetak di layar komputer. Oke. Nah, teman-teman semua, perhitungan cara kerja for baik bersalang ataupun tidak itu hakikatnya sama, ya. Jadi yang pertama di situ, di sintaks yang ada di depan ada inisialisasi nilai awal, ya. Kemudian yang kedua kondisi, nilai i sama dengan 0, barisnya sama dengan 2 sesuai dengan yang sudah kita inputkan, ya, pada inputan sebelumnya. Kemudian dibandingkan apakah 0 lebih kecil dari 2. Jika iya, maka kita lanjut ke sebelah kanannya, i plus plus alias 0 plus 1, ya, nilainya sama dengan 1. Nah, kondisi ini terpenuhi semua, kita masuk ke pengulangan yang kedua. Inisialisasi nilai awal c sama dengan 0, ya. Kemudian c lebih kecil dari kolom, ya. Nilai c sama dengan 0, ya, 0 juga, kolomnya juga 2, ya. Kemudian c plus plus 0 plus 1 sama dengan 1, semuanya terpenuhi, maka kita bisa masuk ke statement milik for yang kedua, ya.
ada apa di dalamnya? Di dalam for yang kedua ini ada sintaks yang digunakan untuk mencetak teks, ya, mencetak tampilan, masukkan nilai pada indeks baris ke, ya. Jadi tulisan ini akan tercetak seperti ini teman-teman semua, ya. Masukkan nilai pada indeks baris ke, ya, ke 0, kemudian kolom ke 0. Nah, nilai 0 ini adalah nilai yang ada pada variabel i dan juga variabel j. Oke. Oke. Saya ketikkan di sini. Ini contoh output tanya ya teman-teman semua. Jadi hasilnya seperti ini, saya tuliskan. Nah, masukkan nilai pada indeks baris ke, ya. Nah, di sini mencetak nilai yang disimpan pada variabel i, yaitu 0, ya. Kemudian spasi kolom ke, ya. Sama juga mencetak nilai yang ada pada variabel c nilainya sama dengan 0, kemudian titik 2, ya. Selesai sampai sini. Kita lihat sintaks yang ada di bawahnya, ya. Sintaks yang ada di bawahnya ini sama, assignment, yaitu memberikan nilai yang akan diinputkan ke array matrix 2 dimensi, ya. Array matrix ini adalah array matrix 2 dimensi. Jadi misalkan kita masukin angka 2, maka angka 2 ini disimpan, angka 2 disimpan pada array matrix baris 0, kemudian array matrix pada indeks kolom ke 0. Jadi kalau kita ilustrasikan di dalam memori komputer itu ada tempat penyimpanan seperti ini. Nah, ini nama tempat penyimpanannya adalah array matrix, ya, array matrix. Kita masukin angka 2, lihat di sini, ya. Angka 2 ini berarti disimpan pada posisi indeks baris ke 0 dan kolom ke 0. Jadi di sini. Nah, oke. Kemudian kita ketemu blok penutup, ya. Blok penutup milik for yang kedua. Nah, di sini muncul pertanyaan, apakah perulangan ini akan lanjut ke baris di bawahnya yang ketemu blok penutup milik for yang pertama, atau dia akan naik, ya, naik ke for yang pertama atau naik ke for yang kedua? Jawabannya adalah perulangan ini karena for yang kedua masih aktif, maka dia akan kembali lagi naik ke for anaknya atau for yang kedua. Nah, nilai c sudah bukan 0, ya, sudah bukan 0, yaitu sudah berubah menjadi 1. Oke. Maka di sini juga sama, dibandingkan apakah 1 lebih kecil dari 2? Iya. Kemudian c plus 1 sama dengan 1, ya. Kemudian tulisan ini akan dicetak kembali, ya. Tulisan masukkan nilai pada indeks baris akan dicetak kembali, ya. Jadi di bawahnya akan muncul kembali tulisan masukkan nilai pada indeks ke, ya. Ke-nya ke berapa? Teman-teman bisa lihat dia masih merujuk indeks baris ke, masih menuju ke atau masih memanggil variabel i, yang mana i nilainya masih sama, belum berubah, yaitu 0.
kemudian kolom ke, ya. Nah, kolom sudah berubah, yang awalnya 0 sekarang sudah menjadi 1. Oke, titik 2 kita isikan 1, ya. Kita isikan 1. Kita lihat di syntax NetBeans-nya. Oke, tadi kita isikan ini 2, kemudian kita tekan tombol enter. Nah, kita isikan 1 teman-teman semua, ya. Jadi nilai 1 itu disimpan di sini, ya. Disimpan di array matrix pada posisi indeks 0, indeks baris 0, dan indeks kolomnya 1, ya. Oke. Satu disimpan di sini. Oke. Nah, kemudian ketemu blok penutup lagi, ya. Naik lagi ke atas, ya, naik lagi ke atas ke for yang anak. J-nya sudah berubah menjadi 2, ya. Dari mana 2 tadi? J++, ya. Kemudian di sini akan dibandingkan lagi. Apakah 2 lebih kecil dari 2? Jawabannya adalah tidak. Ya, jawabannya adalah tidak. Sehingga perulangan ini, ya, perulangan ini mati, ya, atau berhenti, ya. For yang kedua ini mengalami pemberhentian. Oke. Kemudian karena sudah selesai, maka dia keluar dari perulangan for ini, dia lanjut di baris di bawahnya lagi, di blok penutup milik induknya, maka dia naik lagi ke atas. Nah, I di sini nilainya sudah bukan lagi 0, yaitu 1, ya. Apakah 1 lebih kecil dari 2? Iya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Masih terpenuhi semua, maka kita kembali masuk ke sini. Kembali masuk ke perulangan di bawahnya. Mungkin teman-teman ada yang tanya, bukankah tadi for yang kedua itu sudah selesai, sudah berhenti karena kondisinya sudah tidak terpenuhi? Masa bisa dijalankan kembali? Jawabannya adalah apabila dia tadi sudah selesai, kemudian induknya masih aktif, masih hidup, maka ketika induknya ini berhasil terpenuhi semua kondisinya, maka for anak atau for yang kedua ini dia akan kembali lagi ke kondisi semula, yaitu J sama dengan 0, ya. J lebih kecil dari kolom dan J++ dengan nilai inisialisasi awal 0, ya. Sehingga di sini akan dibandingkan J sama dengan 0, maka 0 lebih kecil dari 2, ya. Kemudian 0 plus 1, maka hasilnya adalah 1, maka akan dicetak kembali tulisan masukkan nilai pada indeks baris ke. Jadi tulisan ini dicetak kembali teman-teman semua, ya. Tampil kembali tulisan masukkan nilai pada indeks baris ke, ya. Oke. Ke-nya keberapa? Ke-nya sudah bukan lagi 0, yaitu 1. Kenapa 1? Karena nilai I-nya sudah berubah jadi 1. Kolom ke 0. Kenapa kolom ke 0? Karena nilai J-nya itu sudah restart, ya. Dia kembali lagi ke posisi default, posisi awal, yaitu nilai 0. Misalkan kita isikan angka 2 lagi, maka berarti angka 2 ini, ya, disimpan di posisi indeks baris ke 1 dan kolom ke 0, ya. Jadi dia disimpan di sini. Nah, disimpan di sini teman-teman. Oke, 2. Oke. Nah, ketemu blok penutup, naik lagi ke atas, J-nya sudah berubah jadi 1, ya. J-nya berubah jadi 1, ya. 1. Kemudian dibandingkan kembali, apakah 1 lebih kecil dari 2? Iya. Kemudian J++, ya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Masih terpenuhi, maka tulisan masukkan nilai pada indeks baris akan kembali lagi bisa dicetak. Indeks baris ke 1, kolom ke 1. Kenapa kolom ke 1?
Kenapa nilai 1 yang muncul atau yang tercetak? Karena J-nya itu sudah berubah menjadi angka 1 ya. Kita isikan lagi nilai 1. Oke. Maka nilai 1 ini disimpan pada posisi indeks baris ke-1 dan kolom ke-1 ya. Jadi dia nanti akan disimpan di sini. 1 ya. Nah. Kemudian kita naik lagi ya, perulangannya naik lagi, J-nya sudah berubah jadi 2 ya. Kemudian dibandingkan apakah 2 lebih kecil dari 2? Tidak, maka perulangan ini berhenti untuk kedua kalinya ya. Maka dia keluar, dia lanjut lagi ke blok penutup milik induknya, dia naik lagi ke atas ya. I-nya sudah bertambah menjadi 2 ya. Kemudian dibandingkan apakah 2 lebih kecil dari 2? Jawabannya adalah tidak. Maka persyaratan ini sudah tidak terpenuhi, perulangan pun berhenti ya. Kita masuk ke NetBeans kembali. Kita isikan tadi nilai 2121 ya. Oke. Nah, ini hasilnya teman-teman semua ya. Hasil dari matriks dengan ukuran 2x2, 2121. Kita lihat apakah sama dengan yang kita sudah petakan di perhitungan manual tadi. Oke. Nah, sama ya, teman-teman bisa lihat. Jadi ini sintaks for bersalah ini digunakan untuk menginputkan nilai supaya bisa masuk ke posisi yang tepat. Kita lanjutkan kembali di perulangan yang kedua. Yaitu perulangan yang digunakan untuk menampilkan hasil nilai yang telah disimpan di matriks 2x2 tadi ya. Jadi nilai 2121 itu sudah disimpan. Setelah disimpan, langkah selanjutnya adalah ditampilkan ya. Jadi ini tahapan, ini hasil nilai yang sudah ditampilkan ya. Sedangkan ini adalah hasil penginput, proses penginputannya. Oke. Kita bahas kembali ya teman-teman semua. Nah, sebelum kita bahas konsep dari pengisian nilai ke dalam suatu array ya. Kemudian kita ingin menampilkan hasilnya baik 1 dimensi ataupun 2 dimensi, itu konsepnya sama, yaitu apabila teman-teman semua sudah berhasil membuat perintah untuk menginputkan nilai ke dalam array 2 dimensi ya, maka untuk bisa menampilkan itu mudah, tinggal di copy paste aja, tinggal di copy paste sintaks untuk menginputkan, kemudian paste di sini di perintah untuk menampilkan. Mudah sekali ya. Kok bisa ya? Karena secara struktur sintak itu mirip ya. Bedanya adalah pada perintah inputan ini ada sintaks yang digunakan untuk menginputkan nilai ke matriks, sedangkan for yang kedua yang digunakan untuk menampilkan ini tidak ada ya. Ini tidak ada ya, hanya sebatas mencetak hasil nilai matriks yang sudah disimpan. Adapun cara kerjanya ini sama ya. Langkah-langkahnya ini sama. For yang pertama digunakan untuk mencetak baris, kemudian for yang kedua digunakan untuk mencetak kolom ya. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dalam penyampaian. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.